Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita mulai ibadah kita pagi ini dengan mengangkat pujian dari buku ND nomor 18 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindung kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 258 ayat 1. Hukum Tuhan. Marilah kita mendengar hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari hukum pertama dan maksudnya. Demikian hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 722 ayat 1.
Marilah kita datang ke hadapan Allah, kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, melainkan juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 1. Marilah kita membaca epistel pada hari ini, yaitu dari Kejadian 1 atau Musa 11 ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara responsoria. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 202 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat minggu ini dapat kita lihat sebagaimana yang tertulis pada daftar acara yang ada pada kita. Apabila ada yang tidak sesuai, agar dilaporkan kepada Sekretaris Huria untuk perbaikan pada minggu berikutnya. Selanjutnya kita mengumpulkan persembahan 1A 1B sambil bernyanyi dari buku ND nomor 826.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, selamat hari Minggu. Shalom. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam keadaan sehat pada hari ini. Di hari Minggu kita beribadah bersama di gedung gereja, juga bersama di keluarga kita masing-masing. Kiranya pada hari ini Bapak Ibu terberkati melalui khotbah ini yang diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, penguasaan diri pada zaman ini, kalau kita mau sadari, semakin sulit untuk ditemukan. Bahkan orang Kristen pun banyak yang setir dan rem kehidupannya sudah melenceng dan blong. Mengapa? Sebab moto hidup kebanyakan orang zaman ini adalah nikmati apa yang tersedia, turuti apa yang kau inginkan. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Paulus menegaskan, dalam hal ini, penguasaan diri adalah salah satu segi dari wujud hadir dan bekerjanya Roh Allah dalam hidup orang yang dikatakan sebagai milik Kristus. Paulus dalam nats ini memaparkan bahwa penguasaan diri adalah salah satu tahap pematangan iman orang Kristen. Jadi kalau kita Kristen, maka Kristen itu akan dinampakkan bagaimana dia mampu menguasai dirinya dari hari ke hari, dari tahap demi tahap, dari satu case ke satu case, satu persoalan ke satu persoalan yang lain. Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya. Disitulah dilihat kekristenannya, berbuahkah atau tidak. Jelas kita harus menguasai diri.
Karena kenapa? Karena kita berbeda dari orang lain. Kita berbeda dari orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi bila selama ini kita lepas kendali, kita perlu cepat-cepat mohon pengampunannya. Kita perlu mohon Roh Kudus-Nya agar bekerja kuat dalam hidup kita, agar penguasaan diri terwujud. Banyak yang harus kita kendalikan dari diri kita. Hasrat kita, keinginan kita, nafsu kita, pikiran kita, amarah kita, emosi kita, semua yang bila tidak bisa dikendalikan, maka ini akan menjadi bencana dalam hidup, terlebih dalam keimanan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ditanya dalam hal apa orang percaya itu harus menguasai diri, salah satunya dalam nats ini adalah tentang hal kesenangan duniawi, hal hasrat, hal nafsu, hal biologis. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 dicatat demikian, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berbagai kesenangan dan kenikmatan memanjakan daging kita, mata kita. Dan sedangkan dunia menawarkan kepada panca indera kita. Dan tidak sedikit pun orang yang tidak pernah terjebak dan tenggelam di dalamnya. Apalagi ditunjang dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, di mana informasi apa saja itu bisa diakses, mulai dari yang positif sampai kepada yang negatif. Semua disediakan. Orang juga dapat melakukan apa saja melalui media online, berbisnis, berteman, atau melakukan hal yang menyimpang dari kebenaran, seperti judi online, bahkan prostitusi online yang sedang marak akhir-akhir ini. Karena terpesona indahnya dunia inilah, orang tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang demi memuaskan hasratnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Saya ambil dari Ibrani 2 ayat 1 dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ingatlah, kita bersama, status kita bukanlah milik dunia, melainkan milik Tuhan. Silakan Anda baca, kita baca dari Yohanes 17 ayat 9-10. Oleh karena itu, kita harus semakin berusaha menjadi pribadi yang berbeda dari dunia ini. Janganlah sampai kesenangan dunia ini semakin menjauhkan kita dari Tuhan, sehingga bukan lagi Tuhan yang utama dalam hidup kita. Karena apa? Dikatakan dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kiranya dengan pengendalian diri kita, kita adalah milik Tuhan, sehingga kita mengendalikan diri kita, kita memperoleh keselamatan, memperoleh damai sejahtera, memperoleh ketenangan, karena kita diam dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan yang menyertai, yang memberkati, yang menyediakan apa yang perlu bagi kami sampai pada saat ini. Terpujilah buat semuanya. Tuhan, biarlah apa yang kami punya itu kami pakai dengan baik
bukan untuk memuaskan hasrat nafsu kami, tetapi kami boleh memakai kepada yang baik. Ajar kami untuk mengendalikan diri kami, mengendalikan apa yang ada dalam hidup kami, sehingga kami tidak menjadi hilang dari hadapan Tuhan, karena kami adalah milik Tuhan. Biarlah kami hidup dalam Tuhan. Kuatkan kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat mengendalikan apapun itu Tuhan yang datang kepada kami, sehingga hanya yang baik saja yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami kerjakan, yang kami nikmati. Dan biarlah itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.